الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا. الآية صدق الله العظيم. Ibu Kepala SMA Negeri 22 Garut yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru beserta staf yang kami hormati, serta teman-teman dan adik kelas kami yang kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kepada Zat Allah yang Maha Suci. puja kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Kuasa. Serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak akan pernah terukur oleh siapapun, baik itu insinyur, Direktur, gubernur, apalagi oleh tukang bubur dan tukang cukur. Nikmat Allah tidak akan pernah terukur. Mengapa demikian? Nikmat Allah tidak akan pernah terukur karena begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melalui beberapa hal. Yang pertama, syukur bilisan, yaitu syukur dengan lisan. yang dimaksud dengan syukur bilisan adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa lisan ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Cara yang kedua, syukur bil arkan, yaitu syukur dengan anggota badan. apa yang dimaksud dengan syukur bil arkan? Syukur dengan anggota badan. Ketika badan kita sehat, nikmat pun ada. Tak lupa badan kita pergi dari rumah menuju sekolah, itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa remaja dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, Berjalan masih cepat, Pikiran masih akurat, pikiran masih cepat, kulit wajah glowing mengkilat walaupun banyak jerawat. tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko terdekat. oleh sebab itu pantas setiap orang pemuda, para remaja menjadi salah satu penentu maju mundurnya suatu negara, estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Asqari berkata, Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat pentingnya peran remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema mengenai Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا.
Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang di belakang mereka, meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka takut akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Para hadirin rahimakumullah. Imam Habib Imanuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan, menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan memudaratkan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya agar merubah wasiat tersebut kepada ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengkaji lebih dalam, ayat ini diawali dengan kata wal yakhsha. Istinbatnya, wal yakhsha merupakan sigot amr. Kaedah mengatakan al-usul fil umri al-maujud, yang artinya setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk bangsa yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental maupun lemah intelektual. Sudah seharusnya kita takut sebagai orang tua apabila seorang remaja, seorang pemuda memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka kita akan mudah terjerumus ke dalam kehancuran moral yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan penyalahgunaan media. Lantas, bagaimana caranya kita sebagai pemuda, sebagai remaja supaya tidak terjerumus ke dalam hal tersebut? Kita harus meningkatkan intelektualitas kita sebagai pemuda. Kita harus memahami manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan dari sebuah media. Apabila kita sudah mengetahui hal tersebut, maka kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam hal tersebut. Dan sebagai orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, sudah seharusnya, sudah sewajibnya takut apabila melihat generasi yang lemah. Tidak boleh seperti itu, tapi kita harus merubah seorang generasi yang kuat. Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu pengetahuan, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan ini melekat pada setiap generasi kita, maka mereka bukannya menjadi pelopor bangsa, melainkan mereka akan menjadi virus, penghambat, dan bahkan bisa menjadi penghancur bangsa. Teman-teman sekalian, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, terdapat beberapa organisasi kepemudaan yang bermunculan, seperti Ikatan Pelajar Skopje, Trikoro Darmo, Young Islam Mentengon, bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai tokoh pemuda karismatik. Mereka semua dikenal dengan istilah the Grand Old Man, bahkan istilah Insinyur Soekarno sendiri, Storekeeper, bahkan istilahnya menjadi the founding father pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, sejarah tersebut mengingatkan kepada kita semua selaku remaja, selaku pemuda, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi. Kita harus memiliki rasa penuh tanggung jawab yang penuh terhadap keberlangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sebab Syubanul Yaum Rijalul God, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai pemuda dan generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, belajar, dan belajar. Jika sikap ini diaplikasikan kepada remaja dan pemuda kita, maka Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Mustafa Al-Asqari dalam jumlah At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, "I'lamu ma syi'tuma." Dr. Jala sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, Olahraga agar badan kuat, olah ekonomi agar ekonomi usaha meningkat, olah kinerja agar produktivitas meningkat.
hadirin, jika 5 potensi ini melekat pada remaja kita, maka para pemuda dan para remaja kita bisa meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai pemuda dan remaja generasi penerus estafet perjuangan bangsa sudah seharusnya kita memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap bangsa ini, terhadap agama ini. Kita harus memiliki semangat juang yang tinggi demi majunya negara ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.